Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk kembali menggali kebenaran dari firman Tuhan. Firman yang hidup, yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup kita hari demi hari. Sabtu yang lalu saya memberikan satu tugas, yaitu menghafal dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1, mari kita hafalkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saat ini kita akan kembali memasuki pelajaran kita dengan tema hanya satu. Ada banyak pilihan, ada banyak hal yang ditawarkan oleh dunia, tetapi hanya satu yang baik dan hanya satu yang benar. Hari ini kita akan belajar satu topik pelajaran yang berjudul satu hukum. Tapi sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu untuk mengundang Engkau hadir bersama kami pada waktu kami akan membuka lembaran-lembaran kitab suci-Mu. Ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada saat ini. Hadirlah bersama kami dan urapi apa yang hamba-Mu katakan ini, sehingga itu hanyalah daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita berjudul satu hukum. Satu hari ada seorang tentara yang sedang bertugas di medan peperangan. Dan suatu hari dia berkenalan melalui sahabat pena dengan seorang wanita. Mereka kemudian menjadi dekat dan dihubungkan oleh cara surat menyurat pada waktu itu. Zaman itu belum ada email, belum ada WhatsApp seperti saat ini. Jadi mereka saling berkirim surat. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Mereka hanya berkomunikasi melalui surat. Dan setelah sekian lama, timbullah perasaan cinta yang ada di antara keduanya. Sehingga suatu waktu ketika tentara ini mendapat waktu untuk cuti pulang ke negaranya, mereka kemudian membuat satu janji bahwa mereka akan bertemu di sebuah stasiun kereta api. Dan setelah lama ditunggu-tunggu, setelah mereka sudah memimpikan bagaimana pertemuan mereka, akhirnya datanglah hari yang sudah ditunggu-tunggu itu. Si pemuda, si tentara muda ini, dia datang ke stasiun kereta api. Dan kemudian dia melayangkan pandangannya, mencari-cari di mana wanita yang dia sudah tunggu-tunggu ini. Kemudian dia melihat ada satu tanda, yaitu tanda yang dia sudah buat perjanjian dan wanita itu, bahwa wanita itu katakan bahwa saya akan memegang sekuntum bunga mawar di tangan saya. Itulah saya, itulah tanda bahwa kamu sedang mencari saya. Dan ketika dia melayangkan pandangannya, dia berusaha untuk mencari di antara orang-orang yang ada di stasiun itu, siapakah yang memegang sekuntum bunga mawar. Dan akhirnya dia menemukan ada satu orang wanita yang memegang bunga mawar. Tetapi alangkah kagetnya dia, karena ketika dia melihat wanita itu, ternyata wanita itu adalah seorang wanita yang sudah lanjut usianya. Seorang oma, seorang nenek yang duduk sambil memegang sekuntum bunga mawar. Di dalam hatinya dia merasa sangat kecewa. Dia memimpikan bahwa gadis
atau wanita yang dia akan temui adalah seorang wanita yang muda, yang pastinya sangat cantik. Tapi kemudian dia bertemu, yang dia lihat di sana kuntum bunga itu, yang menjadi tanda pertemuan dengan wanita itu, dipegang oleh seorang yang sudah tua. Tetapi kemudian dia mengingat janjinya. Dia berjanji pada wanita itu bahwa seperti apapun kamu, saya akan menerimamu karena saya mengasihimu. Dia kemudian datang dan mendekati wanita yang sudah tua ini dan kemudian berkata, "Halo Bu," dia perkenalkan dirinya dan dia katakan, "Saya memenuhi janji saya kepadamu. Saya datang untuk bertemu denganmu." Dan kemudian dia membawakan hadiah untuk wanita ini. Dan sebelum dia memegang tangan dari wanita itu untuk mengajak dia berjalan, wanita tua ini kemudian menepuk pundak dia. Dan dia berkata, "Saya sebenarnya tidak tahu kenapa saya berada di sini. Sebenarnya tadi ada seorang wanita muda yang sangat cantik yang memberikan bunga ini kepada saya dan meminta saya untuk duduk di sini dan memegang bunga tersebut. Tapi bukan saya orangnya. Wanita itu sedang duduk di pojok sana." Dengan hati yang terkejut dan senang, pria ini akhirnya berjalan ke arah wanita muda yang cantik itu. Dan akhirnya sepasang kekasih ini bisa bertemu muka dengan muka. Saudara, Alkitab, hukum-hukum Tuhan adalah surat cinta dari Tuhan. Ada banyak orang yang menganggapnya ini sebagai satu beban. Banyak orang yang kalau hanya melihat sekilas lalu, melihat hukum-hukum Tuhan ini sebagai seorang wanita yang sudah tua, seorang nenek, sesuatu yang tidak enak dipandang, sesuatu yang tidak enak untuk dilakukan. Tetapi saudara, jika kita memegang komitmen kasih kita kepada Tuhan, maka hukum yang kita anggap membebani kita itu sebenarnya adalah hukum kasih, adalah surat cinta dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang betul-betul mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saudara, hukum yang diberikan kepada manusia dan pada waktu itu kepada bangsa Israel adalah hukum yang sangat kudus, hukum yang hikmat. Pada waktu 2 loh batu itu diberikan kepada Musa, maka terjadilah gempa bumi, terjadi kilat yang menyambar, untuk memberitahukan bahwa hukum yang diberikan Tuhan Allah ini adalah sesuatu yang spesial, yang sangat luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Mengapa? Di dalam Keluaran 32 ayat 16 dituliskan bahwa kedua loh itu adalah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Tulisan siapa? Tulisan Allah. Bayangkan Tuhan menulis sendiri 10 hukum itu di atas kedua loh batu, ditukik di atas loh-loh batu itu. Itulah sebabnya pelajaran kita pada hari ini, satu hukum, sebenarnya saya berikan tema atau pengertian bahwa inilah cinta di atas batu. Saya mau bertanya, ada berapa kali Tuhan menulis? Yang tercatat di dalam Alkitab, ada berapa kali Tuhan menulis? Saudara, saya simpan jawaban nomor 1. Tapi yang kedua, didapati Tuhan menulis 10 hukum itu di 2 loh batu yang pertama. Sayangnya ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu yang pertama, dia menemukan bahwa orang Israel ternyata sudah menyembah kepada patung anak lembu emas. Saking marahnya dia kemudian hancurkan 2 loh batu itu. Dan kemudian di dalam Keluaran 34, Tuhan kembali memberikan 2 loh batu yang baru. Dan Tuhan juga menulis kembali hukum-hukumnya dengan jarinya sendiri di atas 2 loh batu tersebut. Itu yang ketiga, jadi 2 dan 3 tulisan tentang 10 hukum. Nah yang keempat, kita bisa temukan di Daniel 5. Di situ adalah cerita tentang tulisan di dinding pada waktu Raja Belsyazar
mengadakan pesta besar-besaran. Itu terjadi pada masa Nabi Daniel. Dan yang kelima adalah peristiwa di dalam Yohanes 8 ayat 2-11. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, dan kemudian Yesus menulis dosa orang-orang yang berusaha untuk menjebak perempuan itu, dan Yesus menulis dosa-dosa mereka di atas tanah. Pertanyaannya saudara, apakah kali pertama, kapankah pertama kali Tuhan menulis yang kita tahu tercatat di dalam Alkitab dan juga tercatat di dalam hidup kita? Di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak hanya menciptakannya dengan berfirman, seperti ketika Tuhan menciptakan hewan, menciptakan matahari, Tuhan menciptakannya dengan berfirman. Tetapi khusus manusia, tidak seperti itu. Tuhan mengambil debu tanah, Tuhan membentuk debu tanah itu dengan jarinya sendiri. Dan ketika Tuhan membentuk manusia itu dengan jarinya sendiri sesuai gambar dan rupanya, Tuhan tidak hanya membentuk, tetapi melalui sapuan dari jari-jarinya ini, Tuhan sebenarnya sedang menulis hukum kasih-Nya di dalam tubuh manusia. Itulah sebabnya ketika kita berdosa, tanpa kita mempelajari 10 hukum pun, kita tahu, kita merasa bersalah, dan kita tahu kita berbuat dosa. Karena hukum Allah sebenarnya ada di dalam tubuh kita. Saudara, 10 hukum Allah yang istimewa ini tercatat dalam Keluaran 20. Sangat menarik karena di dunia ini, di setiap negara memiliki hukumnya masing-masing. Dan setiap hukum satu negara tidak hanya 10, tidak hanya 100, tetapi hukum-hukum negara yang tercatat dalam satu negara saja bisa mencapai ribuan atau bahkan jutaan. Tetapi Tuhan semesta alam mengatur seluruh alam semesta ini tidak dengan jutaan hukum, tetapi dengan hanya 10 hukum. Masihkah Anda mengingat apa saja 10 hukum itu? Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan buat patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzinah. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong. Hukum yang ke-10, jangan mengingini apa yang menjadi milik dari sesamamu. Inilah 10 hukum. Hukum pertama sampai hukum yang keempat merupakan pantulan dari kasih kepada Tuhan. Sedangkan hukum kelima sampai hukum ke-10 merupakan gambaran akan kasih kepada sesama manusia. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru, Yesus menguatkan kembali 10 hukum ini melalui yang dia katakan sebagai 2 hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum inilah tergantung 10 hukum yang menyiratkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Pertanyaan kita mungkin adalah, kenapa sih Tuhan harus memberikan hukum ini kepada kita, kepada manusia? Bukankah lebih enak hidup kita kalau tidak ada hukum? Kita jadi bisa bebas, bisa melakukan apapun yang kita mau. Tapi mengapa Tuhan yang baik itu memberikan 10 hukum kepada kita? Saudara, kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya ada 2 fungsi dari hukum Allah. Mari kita lihat fungsi-fungsinya
Dan dari dua fungsi ini kita bisa melihat bagaimana kemurahan Allah. Fungsi yang pertama, mari kita baca Roma 3 ayat 20. Di dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan bahwa sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dengan kata lain, fungsi hukum yang pertama adalah untuk menyatakan dosa itu adalah dosa. Fungsi hukum yang pertama, melalui hukum kita jadi tahu apa itu dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap 10 hukum Allah. Artinya ini adalah pengkhianatan kita terhadap kasih Allah. Nah, jika dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, jadi oleh karena ada hukum, baru kita tahu, oh ini dosa. Ini sudah melanggar hukum. Disebut dosa karena bertentangan atau melanggar dengan hukum. Jadi di dalam fungsi pertama dari hukum ini, kita bisa mengenal dosa. Kita tahu bahwa itu dosa. Tanpa hukum, kita tidak mengenal apa itu dosa. Nah, tapi tidak sampai di situ. Injil adalah kabar baik tentang juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Artinya, setelah hukum itu menyatakan dosa, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi karena kita tahu dosa, kita jadi tahu bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat. Saudara bisa lihat dari apa yang ada di presentasi ini. Kita punya Injil, betul? Injil ini adalah kabar baik. Dan kabar baik di dalam Injil ini adalah berisi apa? Bahwa ada juru selamat yang datang kepada kita dan mengambil alih dosa kita, yang mengampuni dosa kita, yang menanggung dosa kita. Injil adalah satu kabar baik bahwa ada juru selamat yang akan menolong kita dan melepaskan kita dari dosa. Tetapi bayangkan, kalau hukum tidak ada, maka kita tidak tahu apa itu dosa. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengenal dosa, maka kita tidak merasa membutuhkan juru selamat. Dan kalau kita tidak membutuhkan juru selamat, maka tidak ada kabar baik. Dan kalau tidak ada kabar baik, maka Injil pun tidak ada. Jadi saudara bisa melihat betapa pentingnya pengaruh atau peran dari hukum itu sendiri. Hukum itu seperti cermin yang mencerminkan seperti apa kita ini. Dan saudara, ada banyak jenis cermin. Ada cermin yang membuat kita jadi kelihatan lebih gendut. Ada cermin yang membuat kita jadi kelihatannya lebih rangsing. Bahkan ada cermin yang bisa membuat wajah kita jadi berbeda, ya. Tetapi hukum adalah cermin yang jujur. Hukum adalah cermin yang murni. 10 hukum tidak akan membuat ketika kita berdosa, kita melakukan dosa, kemudian 10 hukum itu, kamu baik-baik aja kok hidupnya. Tidak seperti itu. 10 hukum adalah cermin yang sempurna untuk menunjukkan siapa kita. Ketika kita berdiri di depan 10 hukum itu, hukum ini menjadi cermin untuk menunjukkan bahwa apakah mungkin di wajah kita atau mungkin di tangan kita memiliki noda-noda dosa. Hukum menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi di dalam Galatia 3 ayat 24-25, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Nah, yang sering disalah mengertikan orang adalah kalimat selanjutnya. Dikatakan bahwa sekarang iman itu telah datang, artinya Kristus sudah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Di awal dikatakan hukum adalah penuntun. Karena Kristus sudah datang, maka kita tidak perlu lagi penuntun. Apakah pengertiannya seperti itu? Nah, ini sering kali disalahpahami. Dengan demikian banyak sekali orang yang berkata bahwa 10 hukum itu sudah tidak berlaku karena Kristus sudah datang. Nah, sekarang mari kita melihat hubungan antara 10 hukum
dengan iman kepada Yesus. Apakah 10 hukum itu sudah tidak berlaku lagi? Yang penting kita percaya dan punya iman kepada Kristus. Nah, mari kita lihat di presentasi ini, di slide ini. Nah, hukum, tadi kita sudah belajar fungsi pertama dari hukum adalah menyatakan dosa. Dengan adanya hukum, saya tahu saya berdosa. Dan karena saya berdosa, saya membutuhkan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa saya. Oleh karena itu, kalau saya sudah merasa saya membutuhkan Yesus, saya menerima Dia sebagai juru selamat saya. Saya bertobat dan percaya kepada Yesus. Dengan demikian, saya diampuni dan hidup dengan iman. Ketika saya hidup dengan iman, tadi dikatakan apa? Kita tidak perlu lagi penuntun. Artinya maksudnya apa? Artinya setelah saya hidup dengan iman, yang penting saya percaya saja kepada Yesus dan kemudian saya langgar semua hukum-hukumnya. Tidak lagi, saudara. Orang yang hidup di dalam iman, orang yang hidup di dalam iman yang penuh kepada Tuhan Yesus, bukannya tidak memerlukan hukum, tetapi hukum itu bukan lagi sebagai sesuatu yang perlu dihafalkan, bukan lagi sebagai sesuatu checklist. Oke, saya nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya tidak berdusta, bukan seperti itu. Tetapi hukum itu sudah menjadi gaya hidupnya, sudah menjadi gaya hidupnya. Tidak perlu lagi dihafalkan, tidak perlu lagi diingat-ingat untuk dilakukan. Karena orang yang beriman kepada Kristus pasti dengan sukacita menurut kepada hukum. Nah, fungsi kedua dari hukum terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Ini dikatakan bahwa inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, ini kata Tuhan, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa mereka dan kesalahan mereka. Saya mau garis bawahi kalimat ketika Tuhan katakan, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Hati siapa itu? Hati kita. Tuhan akan menaruh hukumnya di dalam hati kita dan menuliskannya di dalam akal budi kita. Jadi bukan hanya ditulis di dalam Alkitab, tetapi ditulis di dalam hati kita. 10 hukum yang ditulis Tuhan di atas 2 loh batu, Tuhan rindu untuk tulis di hati kita. Nah, pada waktu kita menerima Kristus untuk tinggal di dalam hati kita, maka hidup Yesus yang sempurna, yang menurut kepada hukum itu, juga akan menjadi bagian kita. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus dengan segenap hati, maka kehidupan Yesus yang tanpa dosa, ingat, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi Yesus hidup dengan menurut kepada hukum, itu pun akan menjadi bagian kita. Galatia 5 ayat 18 dikatakan di sini bahwa akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, banyak juga orang yang berkata bahwa kalau seandainya kita sudah hidup dipimpin oleh Roh, artinya kita tidak perlu lagi menurut pada hukum. Artinya hukum itu tidak ada lagi fungsinya, tidak perlu, tidak berlaku lagi di dalam hidup kita. Saudara, itu bukan pengertian yang benar. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ketika kita dipimpin oleh Roh, Roh pasti memimpin kita untuk menurut kepada hukum. Roh Kudus tidak pernah memimpin kita untuk menyimpang atau melanggar dari hukum. Jadi jika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita pasti akan menurut kepada 10 hukum Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa buah-buah Roh? Apa sebetulnya yang dihasilkan ketika kita hidup di bawah pimpinan dari Roh? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 disebutkan bahwa tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ditambahkan terakhirnya adalah apa? Tidak ada hukum yang menantang. Tidak ada hukum yang menentang
hal-hal itu. Apapun kepercayaan Anda, apapun hukum, seperti apapun hukum yang dibuat oleh manusia, dari buah-buah roh ini, tidak ada satupun yang berlawanan dengan hukum yang lain. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa 10 hukum Allah memiliki 2 fungsi yang tadi sudah kita pelajari. Fungsi yang pertama adalah menuntun kita kepada juru selamat. Menuntun kita, menyadarkan kita bahwa kita perlu seorang juru selamat, yaitu Yesus. Setelah kita menyadari bahwa kita sudah berbuat dosa. Yang kedua adalah mengundang Yesus tinggal di dalam hati kita untuk bisa memampukan kita menurut kepada hukum. 2 fungsi ini, saudara, jangan pernah ditinggalkan. Ada banyak orang yang ketika belajar Alkitab, mereka berhenti hanya di langkah yang pertama, atau berhenti hanya di fungsi yang pertama, bahwa hukum menyatakan dosa. Jadi kalau hukum menyatakan dosa, upah dosa adalah maut. Jadi orang semua serem banget sama hukum, ketakutan terhadap hukum. Padahal tujuan Tuhan memberikan hukum bukan untuk menakut-nakuti manusia, bukan untuk membuat hidup manusia menjadi beban, menghalangi kesenangan manusia, bukan, saudara, sama sekali bukan. Tetapi tujuan Tuhan memberikan hukum kepada manusia adalah untuk melindungi, memagari manusia agar memiliki kehidupan dengan sukacita yang penuh dari Tuhan, agar hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan ketakutan, bukan perasaan bersalah, tetapi dia bisa hidup dengan penuh ketenangan. Oleh karena itu, saudara, jangan berhenti sampai fungsi hukum yang pertama, yaitu untuk menyatakan dosa. Tetapi lanjutkanlah sampai ke fungsi hukum yang kedua, yaitu hukum. Ketika kita menurut kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kita kesanggupan untuk bisa menurut. Sejujurnya, saudara, sebagai manusia yang berdosa, kita tidak akan mungkin sanggup untuk menuruti seluruh 10 hukum Allah ini. Kita pasti ingin untuk bisa menurut, tetapi daging terlalu lemah sehingga kita terlalu juga sering jatuh dan terjerembab di dalam dosa-dosa kesayangan kita. Satu-satunya hal yang dapat menyanggupkan kita untuk menurut kepada 10 hukum Allah ini adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan itu sendiri. Untuk itu, jika kita rindu untuk menurut kepada 10 hukum, kita harus meminta kuasa dari sorga yang menyanggupkan kita untuk menuruti hukum-hukumnya. Saudara, setiap hari kita perlu makan. Itu untuk kesehatan fisik kita. Secara kesehatan, secara rohani, kita juga perlu setiap hari makan roti hidup. Apa itu roti hidup? Firman Allah. Maka kalau kita makan roti hidup, jika kita makan, artinya kita masukkan firman Allah itu di dalam pikiran kita, dan itu menyatu dengan pikiran kita, maka hukum Allah akan menjadi bagian dari hidup kita. Hukum Allah akan menjadi bagian hidup kita jika yang kita terus masukkan ke dalam pikiran kita adalah firman Allah. Jika Yesus tinggal di dalam hati kita, maka penurutan terhadap 10 hukum akan jadi gaya hidup kita. Kita tidak akan merasa lagi 10 hukum ini bikin hidup kita jadi susah, membuat kita tidak bisa bersenang-senang, gak bisa bohong, gak bisa nyuri. Enggak, saudara, justru kalau kita tidak mencuri, hidup kita tenang. Jika kita tidak berbohong, kita ada damai sejahtera. Bukankah itu tujuan Tuhan memberikan hukum? Supaya hidup kita tidak dikejar-kejar perasaan bersalah, supaya kita tidak perlu khawatir ketika kita mengingat hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mengapa? Karena hanya satu Allah yang bisa, satu Tuhan yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Jangan khawatir. Jadi kalau kita undang terus Yesus tinggal dalam hati kita, 10 hukum itu yang tadinya mungkin seperti membebani hidup kita, itu akan menjadi hukum-hukum yang menyenangkan hati kita, menjadi gaya hidup kita. Itulah sebabnya ayat hafalan kita Mazmur
1 yang tadi kita hafalkan ya. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi katanya apa? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ayat ini itu sangat powerful. Dikatakan bahwa kalau kita mau hidup kita berhasil, berhasil di dalam pekerjaan, berhasil di dalam studi, di dalam pelajaran, berhasil di dalam keluarga, berhasil di dalam pelayanan, maka satu hal yang kita harus ingat adalah merenungkan Taurat itu, merenungkan hukum itu siang dan malam. Bukan direnung-renungkan dengan perasaan ketakutan, tetapi direnung-renungkan dengan perasaan bahwa Tuhan, hukum ini diberikan karena kasih Tuhan kepada saya. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah sudah menjadi satu kesukaan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, hukum Tuhan ini siang dan malam? Atau jangan-jangan Alkitab atau firman Tuhan ini menjadi beban, menyusahkan hati kita, membuat kita jadi gelisah? Ataukah ini menjadi kesukaan bagi hati kita? 10 hukum bukan hanya cermin yang sempurna untuk menunjukkan apa dosa kita, tetapi juga merupakan penyingkapan yang sempurnakan karakter Allah. 10 hukum sebetulnya adalah karakter Allah. Saudara, sangat luar biasa, karena 10 hukum ini yang menyatakan karakter Allah. Ketika kita terima, ketika kita mau menurut kepada 10 hukum ini, maka 10 hukum ini menjadi 10 janji berkat. Saudara, 10 janji berkat. Seringkali di dalam hidup kita, saya secara khusus pada waktu saya di usia yang lebih muda, saya merasa hukum ini buang-buang waktu. Untuk apa kita pusing dengan 10 hukum ini? Ada terlalu banyak hal yang perlu kita lakukan. Ada terlalu banyak tanggung jawab, target-target, tujuan-tujuan hidup yang kita harus kejar di dalam hidup ini. 10 hukum nggak berlaku lah. Itu kan zaman dahulu. Itu kan zaman bangsa Israel, zaman Musa. Apa hubungannya dengan hidup saya? Tapi satu kesaksian yang saya mau katakan pada saudara-saudari sekalian. Ketika saya menerima Yesus dengan sepenuh hati saya, maka hukum itu tidak lagi saya lihat sebagai nenek tua, tetapi saya melihat hukum itu sebagai wanita muda yang cantik. Saya melihat bahwa hukum itu adalah pernyataan kasih Tuhan kepada kita. Saudara, bagi saudara-saudari di rumah yang mungkin punya anak di rumah, tentu saja ketika kita punya anak yang kecil, kita sering memberikan hukum, tanda kutip ya. Misalnya, jangan main pisau. Kenapa? Karena kita tahu kalau dia main pisau, maka tangannya mungkin akan terpotong. Dia akan luka. Kita katakan sama anak kita, jangan lompat-lompatan, jangan loncat. Kenapa? Karena kita khawatir kalau dia meloncat, nanti jatuh dan mungkin dia bisa terluka. Demikian pun Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan mengatakan jangan, itu artinya memang tidak baik bagi kita untuk lakukan. Dia memberikan jangan atau hukum itu dengan landasan kasih, bahwa dia mau melindungi kita agar kita hidup di dalam perlindungan dan damai sejahtera daripadanya. Jadi 10 hukum Allah ini adalah karakter Allah. Ketika Tuhan mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta, itu karena Allah yang memberikan hukum 10 hukum ini adalah Tuhan yang tidak bisa berdusta. 10 hukum adalah pernyataan karakter Allah yang akan menjadi 10 janji berkat bagi kita. Di dalam Keluaran 20 ini
sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam hukum pertama, ada pendahuluan yang kita perlu cermati. Ayat 1 dan ayat 2 dari Keluaran 20, kita bisa membacanya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi yang mengucapkan 10 hukum itu bukan Musa, tetapi Allah yang mengucapkan firman ini. Apa yang diucapkan? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel, sebelum dia menyampaikan 10 hukumnya, Tuhan kasih tahu bahwa aku yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, sebelum memberikan hukum yang pertama, Tuhan mengingatkan kepada umatnya bahwa sesungguhnya dialah yang sudah melepaskan mereka dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Dan saudara, Tuhan yang sama yang saat ini hadir ketika kita hidup, Tuhan yang sama yang sedang memberitahukan kepada kita bahwa 10 hukumnya diberikan oleh Tuhan Allah yang telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Tuhan memberikan 10 hukum ini bukan supaya untuk jadi beban hidup kita, tetapi supaya kita keluar dari perbudakan dosa, supaya kita tidak perlu lagi menjadi hamba dosa, supaya sepanjang hidup kita tidak perlu lagi membawa rasa-rasa bersalah, tetapi Tuhan ingin memberikan kelepasan bagi kita. Pertanyaannya, kalau kita mau lihat kembali lagi, bagaimana sih sebetulnya bangsa Israel waktu itu dilepaskan dari tanah Mesir? Kita tahu cerita di dalam kitab Keluaran, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mendatangkan ada 10 tulah kepada bangsa Mesir. Yang paling parah itu tulah yang ke-10 ya, ketika seluruh anak sulung itu dibunuh. Tetapi Tuhan berfirman bahwa kepada orang-orang Israel pada waktu itu, sebelum malam ketika Tuhan membunuh semua anak-anak sulung itu, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengambil seekor domba, menyembelihnya, dan kemudian menaruh darah dari anak domba itu di ambang pintu mereka. Bangsa Israel menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun saat itu mereka mungkin tidak mengerti, itu adalah tanda kelepasan mereka. Mereka mengenal peristiwa ketika Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir sebagai Paskah. Tetapi saat ini kita mengetahui bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada waktu itu merupakan satu simbol bahwa sebelum hukum pertama diberikan, anak domba Allah telah mati untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Penurutan terhadap hukum hanya mungkin terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang membuat saya bisa menuruti hukum-hukum itu, bukan karena kekuatan kita sendiri. Sesaleh apapun kita, serohani apapun kita tidak sanggup untuk menurut kepada hukum Allah. Oleh karena itu, mintalah kuasa dari Allah yang memberikan hukum itu sendiri. 10 hukum Allah menjadi mungkin untuk kita bisa lakukan karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena Yesus telah mati bagi kita, dan dasar dari 10 hukum adalah kelepasan dari dosa. Dengan kematian Yesus di kayu salib, sekarang kita bisa melihat 10 hukum lebih jelas. Saudara, karena Yesus sudah mati buat saya, jangan lagi ada Allah lain di hadapan saya. Karena Yesus sudah mati buat saya tidak lagi mau membuat dan menyembah patung apapun. Karena Yesus sudah mati bagi saya tidak mau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Yesus adalah nama yang paling indah dan berharga yang saya akan sebut dengan hati-hati. Karena Yesus sudah mati bagi saya harus ingat dan kuduskan hari Sabat.
Karena Yesus sudah mati bagi saya harus hormati orang tua saya, ayah dan ibu saya. Karena Yesus sudah mati buat saya jangan sampai saya membunuh. Saya tidak usah lagi membunuh. Karena Yesus sudah mati bagi saya, maka jangan lagi saya berzinah. Karena Yesus sudah mati bagi saya, maka saya jangan lagi mencuri. Karena Yesus sudah mati bagi saya, maka saya jangan lagi mengucapkan saksi dusta. Dan karena Yesus sudah mati bagi saya tidak perlu mengingini apapun lagi. Saudara, bukankah hukum ini menjadi sesuatu yang sangat indah sekali? Merupakan 10 janji berkat yang diberikan kepada saudara dan saya. Sama sekali tidak ada unsur yang membuat hidup kita menjadi susah. Mari kita lihat lebih dalam dari 10 hukum ini. Melihat bagaimana apa yang sebetulnya Tuhan sedang berusaha sampaikan kepada kita melalui setiap hukum ini. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang Tuhan ingin sebenarnya katakan kepada kita bahwa kamu tidak perlu Allah lain. Kamu tidak perlu harta yang lebih banyak. Kamu tidak perlu teman yang lebih banyak. Kenapa? Karena aku akan selalu menyertaimu. Karena aku lebih baik daripada semuanya itu, kata Tuhan. Bahwa kamu tidak butuh Allah yang lain. Aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Jika Tuhan ada di pihak kita, apalagi yang kita butuhkan? Untuk apalagi kita mencari Allah yang lain? Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembahnya. Apa sebetulnya yang Tuhan mau tunjukkan bagi kita melalui hukum yang kedua ini? Karena janji Tuhan sangat luar biasa. Dia katakan bahwa tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kenapa Tuhan secara spesifik mengatakan bahwa kita jangan membuat dan jangan menyembah patung? Saudara, kalau kita belajar dari Kejadian pasal 1, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, image ini, gambar dan rupa Tuhan yang ada di dalam manusia dirusak oleh dosa. Sehingga sepanjang sejarah manusia ini, manusia selalu ingin tahu bagaimana rupanya Tuhan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat patung. Mereka membuat satu patung yang menggambarkan Tuhan ini seperti apa. Yang patung itu digambarkan punya mungkin banyak tangan, artinya Tuhan mempunyai banyak kuasa. Jadi mereka membuat patung untuk memberikan satu gambar atau satu bayangan tentang seperti apa Tuhan itu. Padahal manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dengan hukum yang kedua, Tuhan sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, kamu tidak perlu lihat patung, kamu tidak perlu sembah patung, pandanglah kepadaku, maka aku akan memulihkan gambar dan rupaku di dalam kamu. Saya sering terkagum-kagum melihat kalau ada pasangan suami istri yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun menikah. Sejak saya kecil sampai akhirnya saya sudah dewasa, saya melihat rupanya mereka, wajah mereka itu makin lama makin mirip. Padahal mungkin waktu awal mudanya itu mukanya beda banget. Tetapi setelah bertahun-tahun menikah, berpuluh-puluh tahun menikah, saling mengasihi, wajah mereka jadi lebih mirip. Bukankah itu yang saudara juga bisa lihat ya? Nah, ada istilah yang mengatakan, by beholding we become change. Dengan selalu memandang, kita akan diubahkan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang kita pandang? Itulah sebabnya Tuhan melarang kita untuk tidak membuat patung. Bayangkan saudara, kalau kita ikut-ikutan dengan bangsa Israel, kita buat patung anak lembu emas. Kita sembah itu siang dan malam. Maka kita akan berpikir kita ini seperti lembu. Betul saudara? Tuhan itu seperti lembu. Tidak saudara. By beholding we become change.
Kita harus terus melihat kepada Yesus. Kalau kita memandang kepada Yesus, kepada karakternya, karakter dinyatakan di dalam hukumnya. Kalau kita lihat terus hukum-hukum Tuhan, maka kita akan diubahkan seturut dengan karakter Tuhan. Itulah sebabnya juga mengapa 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel menolak untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar yang seluruhnya terbuat dari emas. Kenapa mereka menolak? Kan gak apa-apa lah, sekali sujud aja daripada kamu dibunuh. Ayo, kamu mau dibunuh? Padahal dengan kamu hanya sekali sujud aja udah cukup. Tapi mereka tahu bahwa tidak. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Mengapa? Karena itu sama saja menghina Tuhan. Yang ketiga, hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, mengapa saudara? Mengapa nama Tuhan harus kita sebut dengan penuh hormat, dengan hikmat? Karena nama Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan adalah karakter Tuhan. Di dalam Keluaran 33, Musa mengatakan apa itu karakter Tuhan. Dia katakan bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa anakku, aku akan menunjukkan karakterku kepadamu. Ketika kita menyadari siapa Tuhan itu, ketika kita menyadari karakter Tuhan, maka kita setiap kali kita menyebutkan namanya, kita akan sebutkan dengan rasa hormat. Saudara, di dalam Wahyu 14 ayat 1, di situ disebutkan bahwa ada kumpulan 144.000 orang. Dan ciri-ciri mereka menarik. Dikatakan bahwa di dahi mereka tertulis namanya, nama Yesus, dan nama Bapanya. Saudara, itulah sebabnya kita tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Karakter Tuhan adalah karakter yang kudus. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Dia tidak meminta kita mendirikan satu tugu, satu bangunan peringatan, atau mungkin satu gereja yang besar sekali untuk peringatan terhadap hal itu, atau mungkin tempat-tempat ibadah di mana kita semua umat manusia harus datang ke tempat itu. Tetapi dia memberikan kita satu tugu atau peringatan yang istimewa. Bukan tugu yang berbentuk bangunan, tetapi adalah tugu waktu. Sebuah istana waktu. Tuhan meminta kita untuk mengasingkan hari ke-7 dari setiap minggu, untuk mengingat bahwa dialah Tuhan Allah yang menciptakan kita. Dengan mengingat pada hari Sabat, maka Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa aku akan menunjukkan cara bagaimana engkau harus hidup. Percaya sepenuhnya kepadaku. Kamu gak usah bingung kalau toko harus tutup atau tidak bekerja pada hari Sabat. Karena aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kamu hidup dan bagaimana aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Engkau hanya perlu percaya sepenuhnya kepadaku. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, hidup manusia dimulai dari keluarga. Begitu kita lahir, kita masuk ke dalam sebuah keluarga. Dan saudara, hormat kita kepada Tuhan dicerminkan oleh hormat atau rasa hormat kita kepada orang tua kita. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita yang kita bisa lihat dengan mata, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kita lihat? Pernyataan Tuhan, pernyataan kasih Tuhan melalui hukum yang kelima ini adalah, aku akan memberikan kepadamu satu pengalaman
untuk mengasihi dan dikasihi di dalam satu keluarga. Oleh karena itu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum yang selanjutnya 6, 7, dan 8. Jangan membunuh, jangan berzinah, dan jangan mencuri. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini, dengan jelas Yesus katakan bahwa yang dikatakan membunuh itu bukan berarti ketika kita mungkin ambil pisau atau pistol kemudian kita tembak orang. Bukan seperti itu, saudara. Tidak, bukan sama sekali seperti itu saja. Tetapi ketika kita merasa marah sama orang, kita benci sama orang, kita sebenarnya sudah membunuh dia di dalam hati kita. Dan ketika hukum mengatakan bahwa jangan berzinah, Yesus bilang bukan hanya berzinah itu dicerminkan di dalam tindakan, tetapi jika ada orang yang memandang dengan penuh nafsu kepada perempuan yang lain atau kepada laki-laki yang lain dengan memiliki pikiran-pikiran yang negatif, maka itu sama saja dengan berzinah. Bukan hanya ketika orang sudah melakukan hubungan secara seksual. Dan jangan mencuri. Yang Yesus maksudkan ini bukan hanya ketika kita ambil uang orang, mungkin kita tipu orang, atau kita merampok bank. Bukan itu, saudara. Bukan hanya itu. Tetapi ketika kita menimbun berkat-berkat Tuhan, kita dapat banyak keuntungan, kita timbun untuk diri sendiri. Kita tidak mau tolong orang yang membutuhkan. Ada saudara kita yang membutuhkan, kita gak mau bantu. Kita hanya timbun kekayaan itu untuk diri kita sendiri. Sama saja dengan kita mencuri. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, apakah bisa 10 hukum ini dibatalkan atau diubah? Yesus memberikan satu jawaban yang sangat clear, sangat jelas dan tidak bisa dibantahkan. Matius 5 ayat 17 dan 18. Mari kita buka Matius 5 ayat 17 dan 18. Yesus katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang bukan untuk menghapus hukum-hukum ini, nggak berlaku lagi ya. Itu hanya di perjanjian lama. Sejak zaman Yesus sudah nggak berlaku. Tidak, saudara. Yesus sendiri katakan bahwa dia datang untuk menggenapi, untuk menurut, menjadi cerminan dari penurutan kepada hukum itu, bukan untuk menghapuskannya. Karena ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bayangkan saudara, satu titik pun tidak akan dihapuskan. Kenapa tidak bisa dihapuskan? Kenapa 10 hukum itu tidak bisa diubah? Karena itu adalah pernyataan karakter Allah. Dan karakter Allah adalah karakter dari Tuhan kita, Tuhan Allah yang tidak pernah berubah, yang kekal. Itulah sebabnya 10 hukum tidak berubah. Ketika Tuhan bilang kepada kita jangan mencuri, kenapa sih? Kan Tuhan, saya ini nggak punya uang untuk kasih makan keluarga saya, bolehlah saya mencuri. Tidak, saudara, kita jangan mencuri. Karena kalau kita mencuri, kita sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita mencuri, kita tidak percaya pada janji Tuhan yang mengatakan bahwa percayalah padaku, aku sanggup untuk mencukupkan kebutuhanmu dengan cara-cara yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Hukum berikutnya adalah tentang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, kalau kita menurut hukum Tuhan, kita akan menjadi saksi yang benar. Lukas 6 ayat 45 katakan bahwa karena yang diucapkan, kalau manusia itu apa yang diucapkan di mulutnya itu datang dari hati. Mulut itu gak ngomong sendiri. Mulut itu hanya ngomongin apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita mengucapkan saksi dusta, kalau mulut kita berdusta, artinya hati kita juga berdusta. Mulut kita hasilnya keluarnya dusta, artinya hati kita ini ada kebusukan di dalam. Ada kecemaran di dalam hati kita, sehingga akhirnya kita berdusta. Janji Tuhan
melalui hukum ke-9 ini adalah bahwa aku akan menjadikan engkau saksiku yang benar, bukan jadi saksi palsu, tetapi jadi saksi benar. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini, jangan ingin apapun. Kalau di dalam Keluaran pasal 20 dikatakan jangan ingin rumahnya, istrinya, hambanya, laki-laki atau perempuan, lembunya, keledainya. Saat ini saudara, di zaman kita ini saya mau katakan jangan mengingini apapun. Jangan ingin istri orang, jangan ingin suami orang, jangan ingin pacar orang, jangan ingin HP orang, jangan ingin apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Saudara, janganlah kita mengingini sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Kenapa? Kalau Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kita, tidak ada lagi yang kita ingini. Satu-satunya keinginan kita adalah bersama dengan Tuhan. Satu-satunya keinginan kita adalah selalu dekat dengan Tuhan. Itu saja yang kita ingini. Kita tidak akan mengingini HP orang, kita tidak akan mengingini istri orang, karena satu-satunya kerinduan hati kita hanyalah bersama dengan Tuhan. Hukum ke-10 sebenarnya adalah pernyataan kasih Tuhan, di mana Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa Dia lebih baik dari segalanya. Dia adalah segalanya bagi kita. Respon dari kita kepada Tuhan haruslah adalah kita harus katakan bahwa Tuhan, aku menginginkan Engkau. Aku tidak ingin yang lain. Aku hanya menginginkan Engkau. Engkau lebih berharga daripada uang, jabatan, status, siapapun orang yang saya kasihi dalam hidup ini. Apapun. Ya Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku hanya menginginkan Engkau dan tidak ada yang lain selain Engkau. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, hanya itu seruan hati kita. Kita tidak ingin yang lain. Saudara, pertanyaannya kemudian adalah, hukum mana yang paling penting kalau begitu? Dari 10 ini, oke lah, saya nggak bisa turut 10-10-nya. Saya pilih dulu deh yang paling penting. Ada satu rumus matematika yang menarik. Di dalam pengurangan kita belajar, kalau 10 dikurang 1, hasilnya adalah 9. Tetapi di dalam hukum Allah, rumus ini tidak benar. Di dalam hukum Allah, menurut Yakobus 2 ayat 10, 10 kurang 1 sama dengan 0. Jika kamu mengabaikan satu saja bagian dari hukum itu, artinya kamu mengabaikan semuanya. 10 hukum Tuhan ini adalah seperti mata rantai yang tidak bisa terputus. Kita tidak bisa pilih-pilih, saya mau nurut satu aja, yang ini enggak usah. Enggak saudara, begitu ada hukum yang kita tidak ikuti, maka mata rantai itu akan terputus. Pertanyaan selanjutnya yang sering kali ditanyakan oleh orang adalah, jadi kita ini diselamatkan karena menurut hukum dong? Saudara, yang saya mau katakan, bahwa keselamatan itu hanya diperoleh karena kasih karunia sebagai pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan bukan juga kita peroleh karena kita sanggup untuk menurut hukum. Karena kenyataannya kita nggak sanggup. Keselamatan adalah murni kasih karunia dari Tuhan kita. Nah, tapi kalau kita lihat, Yesus sudah memberikan segalanya kepada kita. Bukankah harusnya kita memberikan segalanya yang ada pada kita juga? Layakkah kita memberikan kurang daripada apa yang Yesus berikan kepada kita? 10 hukum saudara, kita menurut kepada 10 hukum bukan untuk diselamatkan. Kita menurut kepada 10 hukum karena kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus tinggalkan dosa-dosa kita. Respon kita haruslah adalah, Tuhan, saya mau memberikan segalanya untuk Engkau. Karena Engkau jauh lebih baik daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan sambutan Tuhan bagi kita adalah, tunggulah aku, tetaplah setia. Suatu hari kelak,
tidak akan lama lagi aku akan datang untuk menjemputmu. Saudara-saudari sekalian, pada saat ini ketika Tuhan mengingatkan kita akan hukumnya yang adalah pernyataan karakter kasih-Nya, maukah kita dilembutkan hatinya untuk menurut kepada Tuhan? Saat ini saudara, Yesus sedang mengetok di depan pintu hati saudara. Mungkin selama ini kita belum tahu, mungkin selama ini kita terlalu mengeraskan hati, dan di dalam banyak kasus kita masih menyimpan, kita masih mencintai dosa-dosa kesayangan kita yang kita tahu dengan jelas itu melanggar dari 10 hukum Allah. Saudara, kita tidak bisa melepaskannya itu dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak saudara-saudari sekalian yang menyaksikan tayangan ini, maukah kita sama-sama berdoa untuk meminta kuasa agar Tuhanlah yang menyanggupkan kita untuk menurut kepada hukum-hukumnya, memberikan kita kuasa agar ketika kita menurut kepada hukumnya kita tidak merasa terbeban, tetapi kita akan merasakan berkat-berkat dari sorga, damai sejahtera dari sorga menyertai kita. Kalau saudara mau untuk mengambil satu komitmen, Tuhan, saya mau menurut kepadamu karena Engkaulah segalanya bagi saya dan tidak ada yang lain. Jika saudara mau, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami tahu pelajaran pada hari ini pun bukan secara kebetulan. Kami tahu siapa diri kami. Kami manusia yang terlalu sering jatuh ke dalam dosa, melanggar hukum Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan, seringkali kami malah lebih mencintai dosa daripada mengasihi Engkau. Tapi saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu untuk kembali mengatakan bahwa Tuhan, sanggupkan kami untuk bisa menjadikan Engkau sebagai segalanya yang ada di dalam hidup kami. Berikan kami kuasa untuk bisa menurut kepada hukum-hukum-Mu, agar hidup kami menjadi selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga hidup kami diberkati dan kami bisa menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu ingin berdoa kepada setiap orang yang saat ini menyaksikan tayangan ini, yang saat ini sedang bergumul dengan satu dosa, yang dia sudah tahu ini dosa dan dia rindu untuk bisa lepaskan, tetapi kuasa roh jahat masih lebih kuat daripada kuasanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Engkau, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang bergumul untuk dosa tertentu. Ya Tuhan, tinggallah di dalam hati mereka. Berikanlah mereka kuasa Roh Kudus untuk bisa mengalahkan dosa itu dan bisa terbebas dari perbudakan dosa itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau akan menjawab doa ini karena Engkau rindu bagi kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu menurut hukum-hukum-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pelajaran kita sudah selesai pada hari ini, tetapi ada satu tugas yang kita perlu lakukan untuk Sabtu yang akan datang. Mari kita akan menghafal dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 yang akan menjadi renungan kita setiap hari dari hari ini sampai kita bertemu lagi di Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.